Oke, teman-teman Kedai Pena, kita lanjut lagi ngobrol di sesi kedua ini dengan Om Don Hasman. Kita akan korek-korek cerita beliau tentang aktivitas di alam bebasnya ini ya teman-teman ya. Om Don ya, kalau Om Don ini menginspirasi banyak pecinta alam nih Om Don ya. Alam. Ya, Om Don juga anggota kehormatan Mapala UI dan banyak pembina di mana-mana gitu ya. Nah, kapan sih mulainya bergiat di alam bebas ini Om Don? Tahun 61. 61. Itu pergi ke Gunung Gede itu. Oh, oke. Ya. Jadi waktu itu mulai mengenal kegiatan pecinta alam itu awalnya di tahun 61. Belum tahu yang namanya pecinta alam ada atau tidak waktu itu. Ya, berkegiatan di alam itu tahun 71 bersama teman saya namanya Utun Leman Kartakusuma itu, almarhum itu. Bersama namanya Pak siapa itu orang dari dekat Desa Rarahan itu. Ya, sama beliau kita bertiga naik. Pak Kliwon. Bukan Pak Kliwon, lain dari kampung di bawahnya. Nah, itu pergi ke sana, kena badai itu. Saya harus tiarap itu jalan merayap itu pakai dengkul dan pakai tangan siku. Ya sebab kalau enggak ya khawatir tertiup angin itu masuk ke jurang Gunung Gede ke kiri itu. Saat itu masih sekolah, kuliah? Tunggu dulu, 61 masih sekolah. Sekolah. Iya. Ya, saya lulus tahun 64. Oke, lulus SMA masuk ke mana tuh? Di SMA-nya namanya Perguwarni di Jalan Mangga Besar Raya, sebelah rumah sakit Husada itu. Oh, iya. Ya, kan saya di sekitar kawasan Mangga Besar saya tinggal di waktu masih kecil. Mabes. Oh, Mabes namanya. Baru tahu Mangga Besar. Ya, Om Don pernah ngikutin ini pendidikan dasar pencinta alam? Nggak pernah ya. Jadi kalau menurut Om Don itu penting nggak sih pendidikan dasar itu untuk sangat untuk generasi muda gitu? Sebaiknya memang mereka yang mau berkegiatan di alam itu melalui tahapan awal ya pendidikan dasarnya itu harus paham. Nomor satu bagi mereka yang akan berkegiatan di alam itu harus mampu memperhatikan, memahami gejala alam. Betul. Ya karena gejala alam itu harus bisa coba dipahami dan berikhtiar untuk ditanggulangi. Betul. Berbagai kejadian di alam atau musibah di alam itu harus bisa diantisipasi dengan mempersiapkan bekal-bekal dari dasar berkegiatan di alam untuk mengurangi resiko kecelakaan. Kalau bisa bukannya mengurangi, menghindari, menghilangkan. Jangan sampai terjadi musibah. Oke, banyak sekali nih mungkin pemikiran teman-teman ahli pendidikan gitu bahwa pecinta alam adalah salah satu pendidikan karakter nih Om Don ya. Betul. Nah itu untuk generasi muda nih ya khususnya ya generasi milenial nih, seberapa penting pendidikan karakter ini melalui pecinta alam ini Om Don? Teramat penting, terutama bagi mereka yang berkegiatan di alam maupun di dalam kehidupan keseharian di kota sekalipun, agar mereka itu memahami bahwa kita adalah manusia, itu adalah bagian dari alam. Kalau kita tidak memahami ibu kita sendiri, mau apa jadinya ini? Kasihan kan? Mereka tidak paham. Jadi orang yang di kota sekalipun kalau bisa memahami untuk pendidikan karakternya agar bisa lebih ditingkatkan kemampuan nalar maupun terhindar dari kemungkinan celaka. Penting. Bukannya hanya yang akan berkegiatan di alam, mereka yang ada dimanapun itu sebaiknya paham tentang itu gitu. Menguasai. Perlu nggak nih implementasinya dari jenjang yang lebih di bawah, misalkan Sispala atau sampai ke Mapala gitu untuk pendidikan karakter ini gitu? Ya, sangat penting dan perlu, juga itu harus punya tingkat pendidikan berjenjang. Jadi mulai dari yang dasar, yang menengah sampai ke yang tinggi, bahkan yang untuk kelas profesional itu perlu untuk diterapkan dan perlu diajari kepada mereka yang mau.
dan itu sangat bermanfaat. Jadi untuk membentuk karakter gitu ya. Salah Penting satunya sekali. karakter kejujuran tadi yang ceritanya. Nah, kalau soal kejujuran ini kita harus tanamkan itu kepada seluruh anak bangsa, seluruh warga negara Indonesia. Kalau bisa diharapkan bertindaklah dengan jujur di dalam segala kegiatan. Sebab kejujuran adalah itu untuk bisa memahami seseorang itu paham atau tidak tentang jati dirinya. Jati dirinya itu harga dirinya. Apakah mereka mau sebagai orang yang jujur atau sebagai yang pembohong yang bisa berakhir di jeruji besi, di penjara, dibui itu. Ya, dan ini kita mengalami suatu kemunduran sejak tahun 68 di mana atas permintaan asing itu kita dihilangkan 5 mata pelajaran di sekolah. Apa tuh? Satu, civic, kemudian kesusastraan, ilmu bumi, ada peta bumi segala macam, dan sama sejarah. Itu sejarah yang paling penting itu, dan yang terpenting sama sekali nomor 1 dan itu tentang budi pekerti. Budi pekerti. Itu habis dan sekarang kita panen akibat tidak mengerti budi pekerti. Coba lihat orang yang semaunya, nggak mau ngantri, nggak mau ngantri, tidak menghargai orang yang kalau bisa nipu, kalau bisa korupsi. Mencari jalan yang paling mudah gitu. Paling mudah, ya itu siapa tuh? Apa Indra Kents atau apa tuh? Yang apa sih namanya Nomo apa tuh? Binomo. Apa itu? Karena dia tidak paham tentang budi pekerti, kejujuran. Uang orang dia tilep itu. Berapa ratus miliar. Betul. Itu memang garis bawah tentang budi pekerti yang saat ini nggak ada gitu. Ada yang dibilang diganti sama PPKN, tapi tidak tuntas. Itu yang sejarah langsung. Itu dua bangsa itu ya Belanda sama Jepang itu minta supaya kalau bisa itu dihilangkan. Tahun 68 Itu mengenai apa sejarah itu? Sejarah. Mereka tidak mau diungkit-ungkit. Tapi kan ya kita juga kagak bodoh kan. Sampai kan minta-minta maaf. Nah kemarin itu siapa itu? Apa pangeran mana? Bukan Ratu Belandanya, suaminya itu. Itu minta maaf kan ke Indonesia. Tapi cuman maaf. Enak aja. Itu orang di Banda, di Pulau Banda itu dibunuh. 40.000 itu. Lupa saya. Kalau nggak salah 40.000. Habis mati. Sampai ketinggalan sedikit itu. Tinggalan ratusan. Itu pun setelah dibawa ke Jakarta, dibawa lagi. Itu yang sampai ada namanya Kampung Belanda itu. Tahun 1609 sampai 1612, 1613. Dalam 4 tahun itu habis 40.000. Yang lain banyak yang bunuh diri. Itu. Dengan mudahnya minta maaf berarti. Ya, maaf. Sebenarnya kalau saya jadi orang Banda itu, saya gugat ke pengadilan internasional. Kan itu ada di Den Haag juga. Di Belanda juga. Nah, di Den Haag itu. Pagarnya tinggi gede itu. Itu minimal satu orang kalau dibilangnya 1 juta US dollar begitu atau 1 juta euro itu ya kali 40.000. Ya kau kan punya duit itu. Berapa banyak Belanda bawa emas dari namanya Bank of Java. Bank of Java di Malang. Itu dia pinjam itu, aduh gede itu jumlahnya ton itu. Hitung ton itu. Itu ketinggalan 1 batang sama dia punya apa peminjamannya. Belanda kan tertib itu. Kau angkut segala macam itu harus tercatat. Itu dia bawa. Ini keluar nggak sih di sejarah Indonesia ini? Mana ada? Ahli sejarah sekalipun juga belum tentu ngerti. Tahu gitu ya. Kalau saya tahu buktinya. Itu Bank of Java di Kota Malang. Itu bersinggungan, saling bersisian itu. Yang satu menghadap jalan penjara wanita, yang satu menghadap
alun-alun, itu kan dua-duanya menghadap alun-alun. Iya. Ah, itu Bank Indonesianya yang sekarang jadi Bank Indonesia kan gitu. Iya. Nah itu emas batangan itu Itu diangkat yang itu. satu batangnya kalau nggak salah 8 kilo itu. Satu batang bukan 1 kilo itu. Weh, 8 kilo. Mana gede itu. Oh. 8 kilo satu orang ngangkat itu. Itu dibawa ke Belanda. Dibawa pakai kapal terbang ya dari Abdurrahman Saleh itu. Kenapa Belanda ada sampai di situ? Ya karena memang daerah Malang itu Ya. itu kaya dengan emas dari dulu itu. Terutama daerah Singosari itu. Iya. Dari zaman kerajaan dulu itu ya. Iya. Singosari. Woi, menarik banget nih teman-teman. Oke, sekarang ini saat ini ya banyak mahasiswa pencinta alam yang dibungkam, ceritanya dibungkam ya. Dibungkam lah dengan berbagai alasan gitu, Om Don ya, sehingga pendidikan karakter ini bisa dibilang dibunuh atau bisa dibilang pembunuhan karakter nih. Kalau menurut Om Don nih, pembubaran atau pembungkaman terhadap mahasiswa pencinta alam ini, pendapat Om Don seperti apa sih? Hei bapak-bapak yang ada di atas itu, pikirkanlah matang-matang menggunakan nalar Anda. Itu kalau memangnya seperti yang kemarin ini yang kita lihat kasat mata itu Sambo. Sambo, ya. oke. Itu bintang 2 kan? Bintang 2. Polisi. Iya. Polisinya polisi lagi ya. Polisinya polisi. Itu dia udah bikin malu institusi kepolisian itu. Iya. Kenapa institusi polisinya nggak dibubarkan? Iya, itu dia. Boleh nggak dibubarkan? Iya. Ambil contoh kedua. Hakim Agung. Banyak yang ketangkep kan? Iya, benar. Bukan banyak kata itu, saya. Beritanya saya banyak. Lihat dari televisi. Iya. Kenapa Mahkamah Agungnya nggak dibubarin? Iya. Kalau memang mau pakai itu analogi seperti itu. Iya. Nah, ini yang Giri Gahana. Iya. Sama juga yang Universitas Nasional itu. UPN. Hanya oknumnya, anggotanya memang itu bikin tindakan yang memalukan. Iya. Ya, yang memalukan itulah yang dihukum. Iya. Jangan semua dia punya lembaganya atau institusinya atau perkumpulannya itu dibubarin. Nggak semuanya. Ingat itu yang saksi perlindungan saksi itu dari HAM itu kan dia dari pencinta alam ya. Iya, betul. Presiden RI Jokowi. 1 Joko Widodo. Dia anggota Silpagama, Fakultas Kehutanan. Ya, nomornya MSG 219 atau 129 gitu. Saya lupa itu. Ada orang hebat itu. Coba presiden mana kita punya 7 itu yang mau membangun Indonesia dengan benar sampai ke Papua dia bangun. Karena apa? Kita utang sama Papua. Kita utang. Saya nggak bicarakan lah. Ini urusan wilayah politik ini. Benar. Kita bikin kegiatan di alam. Iya. Berarti tangguh ya Om ya, alumni pecinta alam ya. Bukan cuma main. Republik ini utang sama Suhogi dan Herman Lantang almarhum. Itu siapa yang demo waktu dulu? Itu. Tapi jangan kira kita juga nggak tahu itu siapa tuh intelnya anak buahnya Ali Murtopo yang sering ikut rapat di Pampala UI dan juga mahasiswa tuh yang tertinggal Senat Mahasiswa. Itu dia ikut itu, saya tahu jadi anggota DPR belakangan itu. Ya, itu pengkhianat gitu. Anak buahnya Ali Murtopo disusupkan itu. Kita tahu. Tapi siapa yang berani tiduran di depan panser? Hoki itu yang geletakan itu. Iya. Kalau zaman dulu kalau kita lihat nih Om Don ya, bahwa para mahasiswa pencinta alam zaman dulu nih kalau kita bicara Sohogi ya, bahwa dia nggak artinya nggak tabu kita kalau bicara politik gitu ya.
Oh, mereka dia? memperjuangkan itu gitu. Tapi kok di zaman-zaman milenial sekarang kok kayaknya wah tabu banget nih kita bicara tentang politik gitu. Filmnya Suhoki, Gi segala macam sudah ada ya. Banyak yang nggak pernah tahu karena nggak pernah jalan sama Suhoki itu. Iya, kalau saya sering jalan sama dia. Cerita dia dong, itu biasanya kalau ke gunung itu diikuti oleh 2 intel Amerika. Saya tahu namanya. Oke, kembali lagi kita ngobrol dengan Om Don. Om Don, tadi cerita seru nih tentang politik, terus tentang pendidikan karakter bagi pencinta alam. Nih harapannya apa nih Om Don terhadap generasi milenial nih ya, khususnya dalam kegiatan di kepencinta alaman menurut Om Don? Bagi mereka yang bergerak atau yang mempunyai minat di alam itu sebaiknya memang selain membekali diri dengan kemampuan dasar bisa beradaptasi dengan alam, mampu melihat gelagat alam, mampu menanggulangi penyakit di alam, dan bisa bekerja sama, bersikap jujur, gotong royong, dan ringan tangan untuk membantu itu. Itu kunjungilah tanah air Indonesia yang sudah tersirat di ketiga stansanya itu. Yang kita biasa bawakan itu cuma 1 stansa itu, tidak lengkap. Itu agar selalu mau menerima perkembangan baru, baik teknologi maupun perkembangan zaman, itu harus siap untuk menerima dan coba beradaptasi dengan semua pembaruan yang sedang terjadi. Harus bisa menyesuaikan diri. Dan juga jangan lupa sama jati diri kita ini bangsa Timur, bangsa Indonesia yang sifatnya selalu itu saling toleransi, juga gotong royong, dan juga selalu cinta damai, dan juga menghargai satu sama lain. Agama yang satu dengan agama yang lain itu dari dulu kita sudah terbentuk demikian. Tetap pertahankan, bahkan kalau bisa dipupuk lebih baik lagi agar dia tumbuh subur di setiap insan milenial yang sedang menjalani kehidupan ke masa depan. Oke. Senang sekali teman-teman kita ngobrol panjang tentang kepecinta alaman dengan Om Don ya. Demikian cerita kita di sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.